Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aula dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Belitung. Kita pada saat ini sudah masuk ke modul 4, akan melanjutkan latihan potensi PBJ untuk tipe C model emosi tahun 2024. Kita akan lanjut uh, pada lampiran 10. Pada lampiran 10 ini kita akan membuat persiapan swakelola. Dalam tab 10 pertama, di sini kita akan mengirimkan itu surat pemerintahan kesediaan pelaksanaan swakelola untuk paket pengerjaan jasa konsultasi perorangan penyusunan modul cegahan stunting bagi ibu hamil. Di sini kita kirimkan ke pimpinan organisasi Ikatan Bidan Indonesia yang berada di regional TAEK. Kemudian direspon menjadi surat pernyataan minat pelaksana swakelola dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota Ek, yang dengan mengirimkan surat pernyataan minat kepada PPK yang di sini ditandatangani oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota Ek, yaitu Okta Adriansa. Dan kemudian juga mengirimkan portofolionya lengkap dengan nama dan identitas dan alamat dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota Ek dan juga akta pendirian yang kita cantumkan di sini. Kemudian kita juga mendapatkan data-data yang dicantumkan dalam portfolio ini tentang organisasi, yaitu berdirinya tahun 2010, kemudian ada visi misinya, kemudian juga ada uraian singkat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian juga terdiri dari data dan data administrasi, di mana berdirinya itu tanggal 30 Juli 2010 dan pengesahannya berdasarkan hukum pada tanggal 2 Agustus 2002 dengan pimpinan Okta Hadriansa, atau pelaksana tim juga Okta Hadriansa, yang dalam hal ini dari jabatan di dalam organisasinya sebagai ketua, dan juga ada alamat korespondensi dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota Ek. Kemudian data pendukung lainnya seperti pajak, NPWP, dan juga pengurus organisasi, ada Okta Hardiansyah sebagai ketua, kemudian Dwi Dayani, anggota, Pak Tony sebagai tim teknis, kemudian juga data singkat dari profil singkat dari para personil, di mana terjadi informasi pendidikan, pekerjaan, dan posisi pada kegiatan sebelumnya. Kemudian juga ada kita mintakan data pengalaman pekerjaan yang telah dilaksanakan. Di sini setelah pernah melaksanakan pengadaan jasa konsultasi perorangan, pembuatan panduan pelayanan keluarga berencana untuk Provinsi Z dengan nilai 150 juta, kemudian pengadaan jasa konsultasi perorangan, pembuatan panduan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Ek 60 juta, kemudian juga ada pengadaan jasa konsultasi perorangan, pembuatan sistem informasi pemberian imunisasi dasar lengkap bayi dan balita, Dinas Kesehatan Kota Ek 50 juta. Dan juga ada data pekerjaan yang sedang dilaksanakan sekarang, yaitu diantaranya pengendalian dan pemberantasan penyakit P2P untuk Dinas Kesehatan Provinsi 150 juta, kemudian pengadaan penyusunan modul promosi kesehatan ibu dan anak pada ibu dan balita Dinas Kesehatan Kota Ek 30 juta, dan juga pengadaan panduan pelayanan pedoman kehamilan dan rekomendasi vaksin bagi ibu hamil pada Dinas Kesehatan Kota Ek 30 juta. Dan portofolio ini ditandatangani oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota Ek, Pak Okta Hardiansa. Kemudian juga profil pengalaman detail personil untuk
Hadiansa kita ambil dari pengalaman tadi, yaitu pengalaman jasa konsultasi perorangan pemotongan sistem informasi, pemberian imunisasi dasar lengkap bayi dan balita dengan nama kontrak yang pernah dilaksanakan, tanggal kontrak, yang surat keterangan pemberian pekerjaan, nilai kontrak 50 juta, kemudian pemberi jasa Dinas Kota X dengan deskripsi kesamaan sesuai dengan metodologi pelaksanaan kegiatan, metodologi evaluasi kualitas, kemudian juga karakteristik lainnya, pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut, seperti identifikasi calon peserta, tujuan harapan peserta, peningkatan keterampilan, dan seterusnya. Kemudian juga ter, ter, terlampir juga salinan untuk dokumen kontrak yang sifat untuk memenuhi persyaratan yang terhadap akal. Nah, kemudian untuk kerja persyaratan di sini dilakukan oleh tim persiapan yang diketuai oleh Yoga Firmansyah, Novi Ramadhani, dan Lisa Berbaiti untuk mengecek kelengkapan dokumen. Nah, di sini terdiri misalnya dari dokumen identitas, bukti penugasan kantor, pendirian, dan lain-lain. Nah, sudah terindikasi ada dan lengkap. Dan kemudian juga ada kertas kerja, evaluasi portofolio untuk pengadaan jasa konsultan perorangan perusahaan model penjagaan stunting ibu hamil ini. Di sini dari pengalaman pelaksanaan swaklola, pengalaman personal, fasilitas pekerjaan, dan domisili sudah memenuhi. Jadi kesimpulannya memenuhi yang dilakukan oleh tim persiapan. Dan kemudian ada laporan usulan pelaksanaan swaklola, di mana di sini adalah dari PPK mengusulkan kepada pengguna anggaran untuk melaporkan dari hasil evaluasi untuk calon peserta swaklola, di mana kita mengajukan di sini adalah Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X yang beralamat di Pulau Lepas nomor 32 Kota X dengan pimpinan organisasi Okta Hadriansah. Kemudian ada proposal pelaksanaan swaklola yang memuat dari halaman proposal dan isi. Kemudian juga besaran rencana anggaran yang sesuai dengan DPA 30 juta rupiah. Kemudian isi proposal lengkap sampai proposal, latar belakang, ruang lingkup, metodologi, rencana penggunaan personil, mitigasi risiko, pelaporan, penutup, dan lampiran. Dan kemudian dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X selaku pelaksana swaklola mengajukan rencana anggaran biaya. Yang rencana ini tentunya disesuaikan dengan DPA kita, terdiri dari biaya personil, biaya kegiatan, biaya laporan, dan administrasi, dengan total 30 juta rupiah sesuai DPA. Kemudian dilakukan review dari tim persiapan, di mana review ini dimuat dalam berita acara, yaitu paket pengadaan jasa konsultan perorangan penyusulan penjagaan stunting bagi ibu hamil di Dinas F dan anggaran 2004. Sasarannya terlaksananya penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, pembuatan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, video kreatif, bahan tayang, bahan evaluasi, dan laporan. Ditandatangani oleh tim persiapan Ketua Yoga Firmansyah dan PPK. Kemudian juga dilakukan berita acara negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh pelaksana dengan PPK. Di sini hasil dari negosiasi teknis sebagai berikut. Negosiasi dilakukan untuk melakukan kesepakatan biaya, efisien, efektif, dan tetap merupakan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia jasa. Aspek teknis dan biaya yang diklasifikasikan dan dinegosiasikan sebagai berikut: kesesuaian rencana kerja, volume kegiatan, biaya satuan dengan biaya yang berlaku di pasaran, dan kewajaran juga terjadi negosiasi. Harga standar satuan yang ditetapkan di sini ditetapkan sesuai HPS pagu kita adalah 30 juta, penawaran 30 juta, dan negosiasinya juga di 30 juta.
Nah, demikian berita acara hasil negosiasi ditetapkan, kemudian ditandatangani oleh pimpinan pelaksana sekolah dan PPK. Sekian untuk lampiran 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.